Ibnu Taimiyah membolehkan ASI lebih dari 2 tahun, nggak apa-apa. Jadi kalau saran saya 2 tahun itu awal mulai menyapi, bukan akhir dari menyapi. Awal hendak disapi, tahapan hendak menyapi. Dan coba kalau kita punya target 2 tahun harus berhenti, maka yang terjadi kemudian kita jadi tersiksa seolah-olah salah gitu lebih dari 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan sedikit soal menyapi. Jadi ini untuk menanggapi pertanyaan soal beberapa teman-teman ibu-ibu, terutama karena bapak-bapak nggak ngasih ASI. Tapi bapak-bapak juga penting untuk mengetahui ini untuk mendukung istrinya tentang menyapi. Yang pertama, soal menyapi itu harus dibuat santai, ya. Jangan buru-buru, nggak usah pakai drama, nggak usah pakai stres. Kenapa harus buat santai? Karena tidak ada satupun di dunia ini rasanya orang tua yang gagal menyapi. Kalau secara normal, meskipun telat-telat sampai 2 tahun, 3 tahun lebih, ujungnya bisa disapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyapi dengan menggunakan cara-cara penipuan dan pemisahan seketika. Penipuan seperti menggunakan jamu-jamuan, pahit-pahitan, dan seketika itu juga dihindari. Misalnya hari ini 2 tahun, lalu besoknya langsung berhenti. Hindari cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena hanya akan membuat hubungan orang tua dengan anak tidak nyaman, ya. Orang tua jadi mungkin tidak suka sama anak karena dipikir orang tua harus target 2 tahun, dan yang anak juga jadi kaget, semacam shock gitu ya. Mungkin mereka jadi lebih rewel dan seterusnya. Jadi biar tidak pakai drama-drama gini ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Zaman sekarang mungkin nyebutnya winning with love, menyapi dengan cinta. Apapun namanya, jangan lakukan dengan penipuan dan jangan lakukan seketika. Jadi gimana caranya? Yang pertama, mindset kita harus dibenerin dulu nih soal menyusui 2 tahun. Al-Baqarah 233, Bapak Ibu yang Muslim mungkin menganggap bahwa 2 tahun itu termasuk harus berhenti. Tidak. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menyusui lebih dari 2 tahun itu boleh. Hukumnya adalah kayak makanan biasa akhirnya dianggapnya gitu. Bahkan silahkan cari ustadz Anda masing-masing. Syekh Ibnu Taimiyah membolehkan ASI lebih dari 2 tahun, nggak apa-apa. Jadi kalau saran saya 2 tahun itu awal mulai menyapi, bukan akhir dari menyapi. Awal hendak disapi, tahapan hendak menyapi. Bahkan para ahli kesehatan juga tidak menganggap ini berbahaya. Satu-satunya bahaya yang kalau kita pelajari literasi adalah soal gara-gara dia nyaman dengan ASI, merasa kenyang, dia tidak bisa misalnya mengkonsumsi makanan padat. Tapi kalau seimbang dengan makanan padat nggak apa-apa. Orang-orang sekarang menyebutnya extended breastfeeding, ya. Jadi ASI yang diperpanjang. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat secara kesehatan, kalau saya kutip dari website Halodoc gitu ya, ada banyak manfaat yang akan didapatkan anak. Pada dasarnya adalah memberikan tambahan imunitas kepada anak jika ASI 2 tahun. Jadi jika tidak ada bahaya misalnya kontraksi pada kehamilan anak yang selanjutnya yang lagi hamil, lalu disatukan dengan anak yang besarnya yang lagi ASI, misal kalau bahaya baru boleh dihentikan. Tapi kalau tidak bahaya, tidak membahayakan buat ibu, itu juga yang dikatakan Ibnu Taimiyah, jika tidak membahayakan nggak apa-apa dilanjutkan. Yang pertama itu mindsetnya, 2 tahun itu jangan kemudian, coba kalau kita punya target 2 tahun harus berhenti, maka yang terjadi kemudian kita jadi tersiksa seolah-olah salah gitu lebih dari 2 tahun. Yang kedua, lakukan secara bertahap. Yang tadinya nih, misalnya nih, setelah 2 tahun ini 1 bulan pertama bilang sama anak, hari ini Dede dikurangi. Yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. 1 bulan tuh. Nanti bulan kedua jadi sehari sekali.
selanjutnya jadi 1 kali dalam 2 hari, lalu selanjutnya jadi sesekali jika nagih doang gitu kan. Itu pun bisa nolak-nolak sedikit-sedikit gitu ya. Jangan langsung dihentikan, itu yang kedua. Jadi bertahap saja, santai saja, sampai 3 tahun insya Allah nggak akan gagal kalau dengan cara yang seperti ini gitu ya. Yang ketiga gitu ya, ketika kita menyapi anak-anak kita, usahakan anak-anak kita juga punya nutrisi gizi yang cukup, cepat kenyang, sehingga asinya jadi malas. Ya, kalau sudah kenyang ya sudah, dia tidak akan lama kalaupun ngasih ASI. Yang keempat, pada saat proses menyapi setelah 2 tahun ini, kalaupun ngasih ASI, diusahakan jangan pada kondisi-kondisi dia tertidur atau hendak tidur. Ya, ketika dia tidak sadar. Memberikan ASI-nya pada saat proses mau pemisahan ini adalah memberikan pada saat dia tersadar. Pada saat siang hari, pada saat bangun tidur, bukan menjelang tidur. Kenapa? Karena ketika anak dikasih, meskipun cuma sehari sekali gitu, misalnya tadinya 3 kali sehari, ketika dia pada saat sebelum tidur dikasih ASI-nya, itu akan menjadi ada efek tambahan, bukan karena gizi sebetulnya. Efeknya efek ngempeng. Kadang-kadang mereka membutuhkan, mohon maaf, puting ibunya karena kebiasaan sejak bayi, bukan karena butuh misalnya makannya karena udah kenyang kan sore harinya, tapi karena ngempengnya itu. Nah, efek ngempengnya ini yang harus dihilangkan kalau mau ngasih ASI pada saat bangun tidur atau siang hari atau sore hari, bukan pada saat menjelang tidur. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika menjelang tidur dia jadi tidak betah tidur gara-gara tidak ada ASI gitu loh. Jadi ini bahkan bisa membahayakan anak ya. Dia tidak jadi kekurangan tidur misalnya pada saat ibunya lagi ada acara malam, keluar kota dan seterusnya. Jadi usahakan ngasih ASI-nya jangan menjelang tidur. Yang kelima, terus-terusan diinstal software Malu. Adik udah 2 tahun 2 tahun lebih itu malu kalau masih ASI. Pelan-pelan, tidak langsung begitu tiba-tiba jadi malu dan berhenti, tidak, pelan-pelan. Ketika ada temannya, ada temannya itu, ayo malu. Ketika ada kakaknya, kakak lihat nanti ada yang malu. Dan yang terakhir, yang keenam, jangan lupa berikan apresiasi jika anak kita ya dalam, kita kasih tantangan nih, jika dalam 6 bulan 2 tahun setengah berhenti dapat reward apa, jika 3 tahun dapat reward apa gitu. Seharusnya maksimum 3 tahun bisa berhenti ASI. Tapi kalau cara-cara tadi, seharusnya kalau cara tadi dilakukan, seharusnya paling lama 5-6 bulan sudah berhenti. Ya 3 bulan juga berhenti normal. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.